Baik, Ibu lanjutkan untuk penjelasan detail tentang output thresholding ya. Jadi thresholding ini ditemukan oleh Pak Otsu, nama penemunya, ilmuwan dari Jepang gitu ya. Beliau menemukan sebuah metode yang sederhana, sangat sederhana, tapi sangat powerful untuk bisa melakukan segmentasi, menghasilkan dua jenis region, foreground dan juga background. Jadi menemukan batasnya secara otomatis. Dasarnya adalah berdasarkan histogramnya dari gambar. Jadi ketika Anda punya sebuah gambar, kemudian Anda hitung histogramnya, di mana kalau 0 sampai 255 kan berarti sumbu X Anda ada sekitar 256 bar kan gitu, dari 0 sampai 255. Contohnya seperti ini ya. Nah, misalkan ini adalah histogram sebuah gambar. Nilainya adalah Anda punya masing-masing frekuensi untuk pixel bernilai 0 sampai bernilai 255. Gitu ya. Nah, dasarnya dari sana, dari histogramnya, karena memang metode ini berbasis histogram dari citra. Caranya adalah Anda menemukan dari menghitung. Jadi Anda coba batasnya dari 0 sampai 255, di mana Anda cari batas yang akan memberikan kriteria yang A, yaitu within class variannya atau varian dalam kelasnya adalah paling minimum. Maksudnya apa? Ketika variannya paling minimum, berarti jarak antar datanya cukup dekat atau sangat dekat. Jadi homogen gitu ya. Jadi dalam satu kelas tersebut nilainya homogen, hampir mirip, variannya kecil sekali. Sebaliknya, between class variannya atau varian antar kelasnya paling tinggi atau paling maksimum. Berarti dari kelas foreground ke kelas background variasinya itu sangat jauh berbeda. Ya, jadi Anda bisa bayangkan bahwa pembagian yang bagus adalah ketika dalam satu kelas nilainya variannya kecil sekali, hampir mirip datanya. Sedangkan antar kelas tersebut variannya sangat jauh berbeda. Maka diharapkan dengan menghitung between class variant dan within class variance, Anda bisa menemukan batasnya. Batas terbaik untuk memisahkan dua kelas foreground dan juga background. Oke, contoh misalkan gambar yang sum-sum tulang tadi gitu ya. Itu histogramnya seperti ini yang Ibu sampaikan tadi. Jadi bisa kelihatan bahwa sebenarnya cukup terpisah jauh ya. Jadi ada intensitas yang cukup mengumpul di sini ya. Kemudian satu lagi, nah pusatnya di sini, cukup tinggi nilainya. Sehingga dalam output thresholding sebenarnya Anda menghitung satu persatu. Jadi Anda menghitung mulai dari kalau batasnya 0, Anda hitung within class dan between class variannya berapa. Setiap pixel, setiap intensitas, kemudian 1, 2, 3, Anda hitung masing-masing between class dan within class variance-nya. Dari 0 sampai 255. Oke, jadi contoh di sini Ibu hitung untuk intensitasnya adalah 138. Gitu ya. Berarti Ibu akan membagi kelas ini kurang lebih 138 di sini mungkin ya posisinya. Nah, di sini. Jadi Ibu menganggap bahwa ini adalah kelas 1 misalkan biner ya, ini adalah kelas 0. Ibu hitung within class variance-nya ya, within class variannya Ibu hitung, kemudian between class variannya antara sisi sini ya dengan sisi yang 0 sini apakah cukup jauh ya. Jadi membaginya menjadi dua kelas 1 dan kelas 0, kelas foreground dan kelas background. Jadi contoh misalkan di sini Ibu cek untuk 138. Realnya, algoritmanya akan menghitung jika batasnya 0, 1, 2, 3 semua
intensitas akan dihitung within class dan between class variannya. Oke, nah ini cara untuk menghitung within class variannya. Jadi contoh misalkan ini rumusnya ya. Jadi Anda hitung weight-nya, hitung min-nya, hitung weight-nya, bobotnya. Dengan cara apa? Anda menjumlahkan frekuensi setiap intensitas. Jadi ini Anda sum ya. Ini jumlahnya berapa? Ini di sum dijumlahkan dengan ini, jumlahkan dengan ini semua, dibagi dengan total frekuensinya. Total frekuensi kan berarti dari sini sampai sana. Ya, frekuensi totalnya berapa? Kemudian misalkan ketemu nilainya adalah 0,425. Kemudian Anda hitung meannya berapa. Jadi si ini meannya berapa. Kemudian Anda juga hitung variance dari nilai background ini berapa. Oke, kita simpan dulu. Kemudian itu untuk background. Sekarang kita hitung untuk foregroundnya. Dengan cara yang sama, Anda akan menghitung berapa total frekuensi dari si foregroundnya tadi, dibagi dengan total frekuensi mulai dari 0 sampai 255. Ketemunya 0,575. Anda juga menghitung mean dari foreground. Jadi nilai-nilai di atas 138. Anda di sini hitung meannya berapa, kemudian Anda hitung variance-nya juga berapa di sini. Gitu ya. Oke. Itu. Kemudian nah, within class varian dihitung menggunakan persamaan seperti ini. Jadi masing-masing bobot dikalikan dengan variance-nya. Oke, kemudian between class variance dihitung menggunakan rumus bobot yang dikalikan dengan selisih mean dari background dan juga foreground. Oke, jadi Anda hitung untuk semua pixel, semua nilai intensitas pixel dari 0 sampai 255. Nah, hitung Anda buat kolom gitu ya, misalkan jejer dari 0 sampai 255. Oke, kemudian yang dinamakan threshold atau batas adalah yang memiliki within class paling kecil dan akan secara otomatis biasanya between class-nya adalah paling besar. Ya, jadi misalkan Anda buat tabel gitu ya, si barisnya itu adalah menunjukkan within class sama between class-nya. Baris pertama, jadi misalkan Anda buat kolom seperti ini. Anda hitung mulai dari intensitas 0, 1, 2 sampai 255 gitu ya. Kemudian di sini adalah within class, ini between class-nya. Anda catat berapa nilainya semua untuk between class dan juga within class. Kemudian misalkan di sini ketemunya cuma 10. Di sini ketemunya adalah ini adalah 20 misalkan. Kemudian di sini misalkan nilainya adalah 4. Oke, maka kalau Anda bandingkan 20, 10, dan 4, maka nilai yang paling minimum kan si 4 ini. Within class-nya paling kecil. Nah, biasanya akan secara otomatis between class variannya sangat tinggi. Misalkan di sini adalah 200. Berarti dari perhitungan 0 sampai 255 tadi, batas yang Anda pilih adalah si 2. Gitu ya. Oke, setelah kemudian Anda menemukan batasnya berapa, ya, maka berapapun di atas batas Anda beri nilai 1, berapapun di bawah batas Anda beri nilai 0. Atau dibolak-balik aja. Kalau objek Anda itu sifatnya adalah lebih terang daripada backgroundnya, ya sudah, berarti yang intensitas tinggi Anda beri nilai 1. Sebaliknya kalau objek of interest Anda gelap ya, seperti tadi, si sumsum tulang tadi misalkan, kan objek of interest Anda kan gelap. Maka kalau intensitasnya rendah, lebih rendah daripada batas, diberi nilai 1. Ya, jadi interchangeable sebenarnya. Nilainya bisa ditukar 1, 0 ya, tergantung mana objek of interest Anda. Oke, sehingga kemudian hasil dari segmentasinya, nah ini, Anda lihat lebih bagus kan daripada tadi yang Ibu bikin manual gitu ya. Jadi also ini sangat powerful
meskipun komputasinya adalah sangat sederhana. Ya, jadi ini adalah satu metode thresholding yang paling dasar, paling sering dipakai, yaitu Otsu thresholding.